Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Annihilation. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dibuka di sebuah fasilitas di mana seorang ahli biologi bernama Lena berada di sel penahanan yang berbicara dengan pria memakai pakaian hazmat. Pria tersebut bernama Lomax sedang menanyai Lena tentang misinya baru-baru ini, dan di mana hanya dia yang kembali. Lomax mengatakan dia dan timnya pergi selama berbulan-bulan, yang terasa seperti berhari-hari atau berminggu-minggu untuk Lena. Dia menegaskan dua rekan satu timnya sudah mati, sementara nasib dua lainnya tetap tidak diketahui olehnya. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia alami. Sementara sekelompok besar orang berkumpul di luar untuk mendengarkan percakapan tersebut. Di tempat lain, ada sesuatu yang membumbung tinggi di luar angkasa sebelum mencapai permukaan bumi. Ini menyerang mercusuar dan segera mulai memancarkan cahaya misterius. 3 tahun setelah peristiwa itu terjadi, dan beberapa saat sebelum misinya, Lena bekerja sebagai profesor di Johns Hopkins. Dia mengajar kelasnya tentang sel kanker yang tampaknya berkembang biak. Sudah lebih dari setahun sejak suaminya Ken pergi misi dan tidak pernah kembali. Rekannya bernama Daniel ingin mengundangnya makan malam di rumahnya yang dia lempar bersama istrinya, tetapi Lena mengatakan dia lebih suka mengecat kamar tidurnya. Daniel mengatakan itu tidak menghormati ingatan Ken untuk menghabiskan waktu dengan orang lain, tapi Lena masih menolak undangan tersebut. Lena masih terluka atas hilangnya Ken. Namun, saat dia melukis, Ken muncul di dalam rumahnya. Sambil berlinang air mata, Lena memeluknya. Ken hanya memiliki sedikit atau tidak ada ingatan tentang di mana dia berada atau bagaimana dia pulang. Ken minum air dan berkata dia sedang tidak enak badan, yang dibuktikan dengan air itu berubah menjadi darah. Lena bersamanya dengan ambulans membawanya ke rumah sakit, tetapi dalam perjalanan, mereka dihentikan oleh agen pemerintah yang membius dan menangkap mereka. Area X, Lena bangun di sebuah ruangan kompleks yang dibentuk oleh organisasi bernama Southern Reach. Dia bertemu Dr. Ventress yang memberitahunya, bahwa Ken adalah bagian dari ekspedisi ke lokasi di luar kompleks yang disebut Cimer, dan terbentuk di sekitar area mercusuar selama beberapa tahun terakhir. Ken rupanya satu-satunya orang yang telah kembali dari Cimer, karena seluruh timnya dilaporkan hilang atau tewas. Ken ada di sebuah ruang fasilitas, tetapi dia sekarat. Ventress diatur untuk memimpin tim ke Cimer untuk menemukan sumber energinya, bersama dengan 3 wanita lainnya. Anya memperkenalkan dirinya pada Lena dan mengundangnya untuk bertemu dengan anggota tim lainnya, Josie Radek, seorang fisikawan, Casey Shepard, seorang antropolog, dan Anya Torensen, seorang paramedis. Lena memilih untuk tidak memberitahu mereka bahwa Ken adalah suaminya dan bahwa dia memiliki investasi pribadi dalam misi The Cimer. Tim menuju ke dalam Cimer. Tanah tersebut sebagian besar terdiri dari organisme nabati. Tim tersebut tampaknya tidak ingat bagaimana mereka bisa sampai di sana. Banyak peralatan mereka yang berantakan, termasuk kompas mereka, yang sepertinya tidak berfungsi di sana. Mereka melanjutkan lebih jauh ke Cimer, mendokumentasikan kemajuan dan temuan mereka. Saat mereka menuju ke gubuk kecil, sesuatu menarik Josie ke dalam gubuk dan hampir membawanya ke bawah air sampai Lena masuk untuk menyelamatkannya. Mereka menemukan buaya bermutasi muncul dari air. Buaya itu merangkak menuju tim, dan Lena menembaknya sampai mati. Mereka kemudian memeriksa bagian dalam mulutnya dan menemukan bahwa buaya tersebut memiliki gigi hiu, menunjukkan bahwa mungkin ada semacam perkawinan silang yang terjadi di dalam Cimer. Lena memiliki banyak kilas balik tentang waktunya sebelum misi, seperti saat-saat terakhirnya dengan Ken sebelum dia pergi ke Cimer, serta perselingkuhannya dengan Daniel untuk mengatasi kesedihannya. Tim mendayung perahu di seberang danau untuk pergi lebih jauh menuju tujuan mereka. Lena berkendara dengan Casey dan memberitahunya bagaimana dia dan Ken adalah mantan tentara, dan dia juga memberitahunya bahwa Ken terbunuh dalam aksi. Casey memberitahu Lena bahwa dia kehilangan seorang putri, dan juga mengungkapkan hal-hal tentang anggota tim lainnya, seperti halnya Anya adalah pecandu yang sedang pulih, dan Josie telah memotong lengannya.
Casey menambahkan bahwa sepertinya tidak ada yang tahu banyak tentang Ventress. Tim tiba di pangkalan militer tempat Ken dan timnya mengatur diri. Mereka menemukan kamera dan menonton video Ken yang membelah perut salah satu rekan satu timnya untuk mengungkapkan sejenis massa yang merayap di dalam sebagai pengganti organnya. Saat tim bergerak lebih jauh, mereka menemukan kerangka yang tampaknya telah dihancurkan oleh sesuatu yang ada di dalam diri orang tersebut. Tersirat ini adalah pria yang dipotong Ken. Tim mulai menjadi tegang atas penemuan mereka. Pada malam hari, Lena memeriksa sampel sel yang dia kumpulkan di dalam Simmer dan melihatnya sedang menjalani mitosis, tetapi tidak seperti sel normal pada umumnya. Dia kemudian berbicara dengan Ventress, yang menyarankan bahwa Ken melanjutkan misi karena kebutuhan yang menghancurkan dirinya sendiri, dan sesuatu yang dia yakini tertanam dalam semua DNA manusia. Di luar, sesuatu tampak menerobos pagar pembatas fasilitas. Lena mengawasi saat Casey menyelidiki, hanya untuk ditangkap dan dibawa oleh makhluk besar seperti beruang. Di pagi hari, tim melanjutkan untuk menemukan Casey. Lena pergi ke arah depan dan menemukan tubuhnya yang hancur terbaring di dekat pohon. Tim melanjutkan perjalanan, dan menemukan area di luar rumah dengan struktur tanaman yang dibentuk menyerupai tubuh manusia. Josie berteori bahwa Simmer mengacak DNA semua yang ada di sana, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Mereka kemudian mendirikan sebuah tenda di rumah untuk malam itu. Malamnya, Lena terbangun dan menemukan Anya sedang memegang pistol di wajahnya sebelum dia menjatuhkan Lena. Lena bangun dan mendapati dirinya terikat di kursi, bersama dengan Josie dan Ventress. Anya memiliki liontin Lena dan menyadari bahwa Ken adalah suaminya. Dia menjadi paranoid dan agresif, dan juga menyarankan agar Lena membunuh Casey. Saat itu, mereka mendengar apa yang terdengar seperti suara Casey sedang menangis minta tolong. Anya berlari untuk menemukannya, tetapi sebaliknya, makhluk beruang, yang memiliki wajah tengkorak muncul dan menguntit para wanita. Anya berlari kembali dan mencoba menembak beruang itu, tetapi beruang itu menyerangnya sebelum merobek tenggorokan dan rahangnya. Josie membebaskan diri dan menembak beruang itu sampai mati. Keesokan harinya, Ventress pergi mencari mercusuar itu sendiri. Josie menemukan akar dan daun tumbuh dari lengannya dengan sangat cepat. Dia mengatakan pada Lena, dia menyadari bahwa Simmer hanya membiaskan DNA dan sinyal pada peralatan mereka, bukan hanya mendistorsi mereka. Josie pergi dan menghilang sebelum Lena dapat menemukannya, dia mungkin telah bermutasi menjadi struktur tanaman. The Lighthouse. Lena kemudian menemukan mercusuar dan tanah di sekitarnya. Ada sebuah pohon kristal besar dan sisa kerangka tergeletak di atas pasir. Mercusuar itu ditutupi dengan beberapa jenis bahan seperti tumbuhan. Lena masuk dan menemukan kerangka yang sudah hangus, duduk di dinding dan kamera menunjuk ke sana. Dia menonton video dan melihat Ken duduk sambil memegang granat fosfor sambil berbicara dengan seseorang di belakang kamera. Dia terdengar mengatakan dia tidak tahu apakah dia benar-benar Ken. Karena selama ini rasa realitasnya tampaknya telah dibengkokkan. Dia meminta orang di belakang kamera untuk merawat Lena sebelum dia menarik pin di granat tersebut dan meledakkan dirinya sendiri. Orang di belakang kamera terlihat dan diturunkan menjadi semacam tiruan Ken, orang yang sama yang berhasil kembali ke Lena. Lena melangkah lebih jauh ke dalam mercusuar dan menemukan Ventress, yang wajahnya berubah-ubah. Dia memberitahu Lena bahwa Simmer itu berasal dari alien dan sedang mempersiapkan pemusnahan. Tubuh Ventress kemudian larut menjadi bentuk cahaya terang yang berubah dan mengubah dirinya sendiri. Hal itu menarik darah dari luka di wajah Lena, sebelum menciptakan tubuh humanoid untuk dirinya sendiri, dan mulai meniru semua gerakan Lena. Dia seperti bertarung dengan dirinya sendiri, dan menyerang Lena. Lena mencoba untuk lari, tetapi entitas menangkapnya dan terus menirunya. Dia kemudian menemukan granat fosfor lain dan meletakkannya di tangan entitas. Dia mengambil pin itu dan pergi saat granat itu meledak. Entitas mulai berubah menjadi Lena saat dikonsumsi oleh api. Itu berjalan sampai sisa mercusuar terbakar, yang menyebabkan pepohonan di luar runtuh, dan sisa Simmer mulai menghilang. Kembali ke Lena di fasilitas saat dia selesai berbicara dengan Lomax.
Dia menegaskan bahwa Simmer telah hilang, tetapi Lena masih tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lomax memberitahunya bahwa setelah Simmer menghilang, Ken bangun beberapa jam kemudian dan sadar. Lena pergi ke kamarnya untuk berbicara dengannya. Dia bertanya apakah dia benar-benar Ken, dan dia bilang dia tidak tahu. Dia pergi untuk memeluk Lena, dan kami melihat kedua mata mereka mulai bersinar dan berubah warna. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.